Bisa ndak naik penonton kalau jarang live gini? Jam begini kuman orang ada kerja. Masuk ke 21. 21. Jangan ku tidur ya. Halo, selamat pagi. Karena bertanggung jawab punya amanah ya, meng-share grup di Telegram yang mau dibimbing oleh para validator, para orang-orang yang paham sama penyusunan UKIN ya, modul UKIN. Pagi ini saya mencoba men-share informasinya. Hai Kak Riri, halo Kak Halis. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengklik di TikTok saya. Di TikTok saya itu ada profil. Ada profil ya. Oh, ini belum masuk apa ya? Hah? Apa bunyi itu? Ini belum masuk ya ke profilku. Gunakan QR code tadi. Coba ke link profil aku di. Iya Pak Ahmad. Apa? Banyak banget yang DM Bu Riri, jangan dilepas. Bu Riri jangan dilepas. Jadi sekarang tipis-tipis aja kalau ada waktu. Kalau ada waktu nanti kayak begini kan pagi aku nggak ngajar ya. Kan Pak Ahmad nanti informasikan lagi gitu-gitu. Ini aja dibatasin juga sih karena tunggu ya. Jadi aku ingin menginformasikan karena kemarin janji sama Pak Amri mau membahas mengenai gimana nih cara buat modul UKIN yang baik. Grupnya mau aku share ya di Telegram, bisa digabung. Karena ada permintaan ya. Bu, mana nih grupnya dulu? Ini tanggung jawab juga sih gitu ya, jangan setengah-setengah gitu nih. Ini link yang di profil aku ya. Bapak Ibu Guru bisa gabung di dalam sini grupnya. Di dalam sini grupnya ada grup kami Piloting 3 bersama Pak Amri. Itu kemarin Pak Amri Saleh adalah validator yang ingin menjelaskan gimana sih cara ngebuat modul UKIN yang benar gitu ya, yang susunan dari TP-nya itu berdasarkan ABCD gitu ya. Nah, di sini bisa diambil grup belajar PPG. Bu Riri ngapain di sini? Bu Riri mau memberikan menjalankan amanah. Ada grup PPG di dalamnya naungannya Pak Amri bersama Pak Fakih Merdeka Belajar, yang dimana akan dibahas gimana sih caranya ngebuat modul UKIN yang benar ya, yang sesuai dengan penilaian validatornya modul gitu ya. Gimana ngebuat TP-nya itu menggunakan ABCD, Piloting 2 dan Piloting 3 gitu ya. Pergi ke profil TikTok aku, Kak. Profil TikTok aku. Profil TikTok aku di sini. Di sini kemudian diklik. Nah, di sini langsung diarahkan ke Telegram. Nah, ini ada grup belajar PPG ya. Ini grup belajar PPG untuk bergabung bersama Pak Amri Saleh. Di sini nanti Pak Amri Saleh mau mengulas gimana sih caranya ngebuat modul UKIN yang benar, yang berdasarkan TP-nya itu berdasarkan ABCD. Nggak bisa dibuka Kak yang Telegramnya. Download, ada Telegram nggak di ini? Bisa kok dibuka. Nih. Kakak aku udah belum. Jadi yang mau gabung ya, di dalam ini ada Pak Amri. Nah, membernya ini baru 4 nih, baru banget gitu ya. Jadi ini aku baru amanah nih, kan kadang ada yang nanya, Kak Riri mana nih grupnya yang ada Pak Amri Salehnya, yang kita mau mengulas mengenai modul UKIN yang sesuai TP-nya dengan ABCD ya. Pas klik join nggak bisa.
Pas klik join nggak bisa. Oh iya nggak bisa. Ya, berarti dari sana yang salah. Berarti dari sananya kali, pengaturan sananya. Berarti Bapak Ibu Guru nyari aja kali ya forum diskusi PPKGT begini kali ya. Coba nanti aku tanya. Error. Nah, pagi ini aku mau sedikit informasi ya, karena banyak banget yang DM. Sebenarnya aku ini mau break dulu gitu, karena anakku lagi mid semester gitu ya, butuh bimbingan. Tapi karena banyak banget yang nge-DM gitu kan, Kak masih nggak ngerti understanding by design gitu ya. Nah, nggak tahu yang pagi ini apakah ada yang butuh, cuman karena aku mau ngambil video aku juga gitu ya untuk aku share di materi TikTokku gitu ya. Jadi aku mau nge-share di sini. Saya cari manual nggak bisa Kak, masuk grup diskusi gimana Kak? Oke Bu Fitriani, ya ini aku mau menjelaskan dulu gimana kita memahami understanding by design. Ini sebenarnya understanding by design ini apa gitu ya? Bingung gitu kan? Ini bingung nih understanding by design ini apa gitu ya? Ini tampilkan kembali ini ya, nih. Nggak bisa diklik, nggak bisa juga di search. Hah? Tunggu sambil sambil diperbaikin ya. Screenshot dulu, screenshot. Soal-soal PPG sebentar aku terbitkan lagi dengan formula lagi yang benar gitu. Jadi nggak mengacaukan Bapak Ibu Guru dengan terlalu banyak materi-materi di luar dari konteksnya gitu. Dikasih rapi dulu gitu ya, dikasih rapi dulu. Nanti aku taruh link pembelajarannya. Gak bisa terklik join grup ya. Nanti sering-sering dicek ya, lagi aku perbaiki dulu ya. Lagi aku perbaiki dulu ya kakak. Sering-sering join grup. Cek link aku gitu ya. Gak bisa. Kalau cari manual bisa nggak? Ditambahkan. Gak bisa juga. Tunggu dulu, saya tes dulu, enggak ada tadi kita jatuh download dulu tadi. Oke deh, yang penting udah tahu namanya ya. Nanti aku perbaiki dulu gitu karena memang aku jarang pakai Telegram ya. Nah, numpang live gitu ya, karena kalau dari live ini langsung nge-share, langsung dapat kopian videonya. Saya mau naruh di konten saya. Saya mau jelasin sedikit gimana caranya memahami understanding by design, backward design gitu. Apa sih sebenarnya understanding by design ini? Understanding by design, BK dong Bu Riri. Kita bahas understanding by design dulu ya. Understanding by design itu apa sih? Jadi understanding by design ini merupakan kerangka gitu. Kerangka di mana kita sebagai guru nih diancang-ancang untuk melaksanakan di kurikulum merdeka itu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ini. Ini loh UBD ini sebenarnya yang diutamakan digunakan. Keunggulannya apa Kak Riri dalam kita menggunakan UBD? Perbedaannya ini UBD dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi ini kan forward design. Kalau UBD ini backward design. Nah, backward design ini ya, ini kita sebagai guru nih merancang
pembelajaran yang kita ingin tahu langsung gitu hasilnya. Kita tuh nggak mau penyajian materi, kita nggak mau dulu repot-repot dulu secara sintaknya itu langkah-langkahnya ini enggak. Kita langsung makanya dibilang alur mundur karena kita mau tahu langsung hasilnya. Hasil dari pembelajaran kita tuh langsung kita dapatin. Nah, jadi UBD ini gimana? UBD ini sebenarnya yang diharapkan ya kita sebagai guru di kurikulum Merdeka. Nah, contohnya adalah begini. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran IPAS ya di kelas 4. Misal, sebagai guru saya ingin merancang sebuah pembelajaran gitu ya untuk murid-murid saya gitu. Nah, sekarang kita perhatikan dulu modulnya. Ini kita bahas UBD ya, kita bahas UBD. Nah, dalam sebuah pembelajaran IPAS ya kan, kita lihat dulu TP-nya. Makanya dalam kerangka UBD, langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan yang diharapkan itu apa sih? Ya kan? Buka modulnya. Tujuan yang diharapkan itu apa? Ini perhatikan kata-kata ini. Ini UBD ini kata kuncinya ini ya. Tujuan yang diharapkan itu apa sih? Menemukan. Nah, 1. Yang kedua, memerinci. 2. Yang ketiga, menganalisis. Nah, ini di dalam UBD ini kita ini langsung ambil jalur ekspres gitu. Langsung pengen tahu tujuan kita apa gitu kan. Jadi kalau TP-nya udah kita tahu menemukan, memerinci, menganalisis, ini sebagai patokannya, ini masuk ke langkah kedua UBD ya. Langkah keduanya ngapain? Merancang asesmen tersebut gitu. Karena kita ingin dia itu paham ini, karena dia tuh ingin paham ini, rancanglah asesmen yang modelnya bisa menemukan jawaban-jawaban dari menemukan, memerinci dengan menganalisis. Maksudnya gimana? Misalnya, Bapak ini yang secara umum ya. Misalnya, Bapak Ibu guru pengen tujuan dari TP itu adalah menulis naskah pidato. Misalnya, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menulis naskah pidato. Artinya, kalau Bapak Ibu guru sudah tahu tujuannya TP-nya adalah menulis, asesmennya itu sudah pasti dan sudah tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Bukan pilihan ganda, bukan lagi isian ringkas gitu. Ya. Jadi itu tidak menunjang gitu ya kan? Jadi di UBD itu yang diharapkan adalah setelah kita tahu itu tujuan pembelajarannya apa, kita harus menunjang secara signifikan asesmen yang digunakan. Nah, itu maksudnya dari backward design. Jadi backward design ini memaksa untuk guru tahu duluan nih. Kalau memang pengen tahu gitu ya, menulis naskah pidato, bukan lagi asesmennya pilihan ganda, bukan lagi isian ringkas, tapi apa ya, produk. Mereka disuruh menulis. Nah, itu maksudnya UBD. Gitu ya. Jadi UBD itu simple aja. Makanya banyak orang, "Kak, live dong, jelasin lagi apa artinya UBD," gitu ya. Jadi UBD itu adalah di mana kita sebagai guru di kurikulum Merdeka ini gitu ya, dipaksa untuk memenuhi kebutuhan peserta didik gitu secara tepat gitu ya. Jadi beda lagi dengan forward design. Nah, jadi kalau misalnya mau buat jurnalnya nih, mau buat jurnalnya UBD ya kan, itu dijelasin langkah-langkahnya. Pertama, saya adalah guru IPAS gitu ya. Hari ini melakukan pembelajaran IPAS gitu ya. Tujuan saya pertama adalah ini. Langkah pertama, kalau nanti mengembangkan rencana pembelajarannya, menetapkan tujuan, menentukan apa yang diharapkan murid untuk dipahami dan dikuasai. Nah, perhatikan KKO-nya. Di sini ingin menemukan bagian tubuh tumbuhan, ingin memerinci. Nah, di sini guru putus-putus ya. Di sini guru dipaksa untuk bagaimana nih mencapai tujuan pembelajaran ini dari memformulasi asesmen Anda gitu ya. Jadi asesmennya yang ditekankan. Asesmen formatifnya ini nanti akan memberi umpan balik atas tujuan kita ini gitu ya. Jadi gimana caranya mengasesmen gitu ya. Artinya gini, kalau misalnya pengen memerinci ya, apa nih
asesmen yang tepat untuk Bapak Ibu guru melihat tujuan pembelajaran langsung. Pasti kalau memerinci ya isian esai gitu kan. Apalagi karena di sini memerinci fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Nah, langkah ketiganya mengembangkan deh. Jadi dengan kita sudah mengetahui TP-nya, kita udah tepat memikirkan asesmen yang tepat ini ya, yang signifikan ini, yang menunjang dari TP ini. Lalu langkah ketiga ini mengembangkan aktivitasnya. Aktivitas bagaimana nih? Ya. Aktivitas bagaimana nih yang menunjang untuk mencapai TP ini. Inilah yang dibilang backward design gitu ya. Backward design ini yang diharapkan kenapa dimunculkan dalam modul kita, ini yang diharapkan untuk kita jalankan di kurikulum Merdeka. Bu Riri, jurnal UBD-nya sesuai dengan aksi nyata yang kita buat di topik UBD ya. Bu Riri, jurnal UBD-nya sesuai dengan aksi nyata yang kita, iya. Nah, jadi nanti kalau buat jurnalnya gimana tentang UBD? Kalau mau UBD ya langkah pertama gitu ya. Saya ingin siswa saya tahu begini gitu kan. Nanti jelaskan gitu. Langkah kedua, setelah saya sudah tahu menginginkan tampilkan aja ini kan, tampilkan aja tujuannya gitu. Lalu di blok ini kata kerja KKO-nya di blok, lalu di blok. Nah, jadi nanti cara buat jurnalnya gimana? Yang simple gitu ya. Cara buat jurnalnya UBD begini. Anda tulis nanti di sini rancangan kerangka pembelajaran menggunakan pemahaman UBD ya, atau backward design. Langkah 1, Anda pergi langsung masukkan ke RPP-nya atau modul ya. Ini menentukan tujuannya. Ini di copy. Ya, ini di copy. Kalau buat jurnal ya, untuk modul 1, kalau aku pengen buat jurnal UBD aja, iya lebih simpel gitu ya. Nih. Nah, langkah pertamanya apa? Di sini Anda membuat TP-nya dulu. Ya. Menentukan TP. Nih, tujuan pembelajarannya. Nih. Menentukan gitu ya. Nanti ini di blok gitu ya, kata-kata KKO-nya gitu kan. Nah, untuk saat ini C5-nya ntar dulu ya, ini ntar dulu nih. Yang mau buat jurnal bagaimana cara isiannya nih. Menemukan peserta didik dapat memerinci. Nih. Menganalisis. Nah, ini paham UBD ya. Dia paham UBD ini dia backward design gitu. Dia backward design apa? Dia langsung main belakang gitu ya. Langsung mau tahu aja gitu. Beda dengan forward design. Forward design itu dia menentukan dulu materi apa gitu ya. Dia masih merumuskan secara standar dulu gitu. Pelan-pelan dulu. Dia membaca dulu situasi. Kalau ini enggak. Ini yang mau diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Nah, setelah Anda tahu ini pembelajaran Anda IPAS gitu kan, TP-nya menemukan, TP-nya memerinci, TP-nya menganalisis. Nah, dalam UBD nih ya, poinnya dalam UBD adalah langkah kedua. Perhatikan ya peta konsep ini langkah kedua. Merancang asesmen, membuat alat asesmen untuk mengukur pencapaian tujuan. Nah, ini yang terpenting ya dalam UBD. Kalau sudah tahu, ingin menemukan, ingin memerinci, ingin menganalisis, kita sebagai guru ini dipaksa, kamu mau ngapain gitu, asesmenmu ini mau ngapain, nanti tujuannya menulis naskah pidato gitu, menulis naskah pidato. Kalau misalnya tuh TP-nya misalnya menulis naskah, ini yang dasar ya, naskah pidato. Nah, pada UBD asesmennya ini, pada UBD asesmennya ini nggak boleh lagi pilihan ganda formatifnya, nggak boleh lagi esai, nggak boleh lagi membuat sesuatu yang tidak menunjang bagaimana menulis. Jadi artinya asesmennya apa? Produk ya, produk. Siswa disuruh menulis.
Nah ini tujuannya UBD tuh ini. Jadi UBD tuh gitu ya. Siapa? Oh. Astaga sini. Jadi UBD gitu Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti kalau mau buat jurnalnya susah enggak. Gampang banget UBD. Pilih UBD ya. Jadi UBD itu pertama kita menentukan TP-nya. TP-nya di copy. Kemudian kalau sudah tahu menemukan, merinci, menganalisis ini, keluarkan asesmen yang tepat ya. Langkah keduanya saya membuat asesmen yang menunjang secara signifikan tujuan pembelajaran saya. Nah, kalau sudah tahu begini kan menemukan, merinci, fungsi, menganalisis ya. Bapak Ibu guru gimana nih cara menemukan ini gitu kan? Cara menemukannya gimana biasanya kalau menemukan? Peserta didik dapat menemukan bagian tubuh tumbuhan ya kan? LKPD ya kan? Nah, itulah maksudnya dari UBD gitu. Jadi udah paham ya sampai sejauh ini UBD itu gini gitu. Membuat kerangka pembelajaran gitu, guru dipaksa gitu. Membuat kerangka pembelajaran yang to the point aja gitu. Langsung nembak ke siswanya. Jadi perhatikan TP-nya. KKO-nya apa? Jadi seperti contohku tadi, kalau udah tahu tujuan pembelajarannya menulis naskah pidato, nggak boleh lagi asesmen formatifnya esai, pilihan ganda, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi apa? Produknya gimana? Buat siswa untuk menulis. Yang kedua apa? Observasi. Gimana nih pada saat dia menulisnya. Nah, jadi itu. Jadi yang terpenting dari UBD adalah gimana Anda menentukan TP-nya, lalu Anda menemukan asesmennya. Ini yang terpenting, paling terpentingnya ya. Gimana asesmen penentuannya. Lalu ketiganya gimana? Langkah ketiganya. Nah, di sini dijelaskan. Ketika saya sudah menentukan TP, ketika saya sudah menentukan asesmennya gitu kan. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya gitu. Dari melihat asesmen formatifnya saya melihat ternyata misalnya tadi menulis pidato. Ternyata siswa saya itu dalam menulis ya kurang gitu. Jadi langkahnya gimana nih? Langkah ketiganya ya kembali ke Bapak Ibu guru, isinya langkahnya apa? Jadi UBD gitu ya. Sudah paham belum Bapak Ibu guru? Komen dulu lah. Jadi jangan DM lagi Kak Riri. UBD itu apa sih sampai sekarang nggak ngerti. Nah, jadi ya udah jelasin ya. Sudah ngerti kan? Nah, jadi UBD itu seperti itu ya. Sini mau nanti menghalang. Astaga jam segini kan Rata. Pas lagi aku belum mandi. Ya nanti kita lanjut lagi. Oke deh kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya Bapak Ibu Guru. Bye-bye.